Jadi ada perempuan cantik yang tiba-tiba langsung nyemplung sungai gitu Pak, ya langsung jadi buaya gitu Pak. Iya, itu jelmaan buaya. Itu. Tapi warga sebenarnya sudah tahu Pak ya? Iya, sudah tahu. Kalau daerah sini itu memang wingit dan terkenal penunggunya itu buaya putih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Di video kali ini saya berada di pesawahan warga ya. Lagi-lagi kita belusukan uri-uri budaya, uri-uri sejarah peninggalan dari leluhur. Cukup unik sekali teman-teman. Jadi di tempat ini, di pesawahan ini ada makam ya, atau ada kuburan yang hanya satu teman-teman. Dan kita harus ngelewatin sungai ini berada di Rejoso Kidul. Jadi akses jalan untuk menuju ke salah satu makam yang dituakan beliau bernama Mbah Tuban. Jadi warga menjuluki dengan sebutan Mbah Tuban. Oke, sungai ini teman-teman sangat wingit sekali ya. Jadi dari beberapa kalangan warga itu masih memegang erat ya sejarah lokal bahwa di sungai ini ada sosok penunggu yaitu buaya putih. Nah, kita nanti akan mencari informasi terkait buaya putih, dan sekarang kita review ya, kita silaturahmi ke salah satu tempat leluhur yaitu tempat Mbah Tuban. Deras ya, alirannya deras banget. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Cukup unik ya teman-teman ya. Di tengah sawah ada makam yang dituakan gitu ya. Beliau disebut atau dikenal dengan sebutan Mbah Tuban. Oke, pemirsa semuanya, jadi dulunya tempat ini adalah sebuah gundukan ya, dan juga saya mendapat informasi dari warga, namun beliau tidak ingin di depan layar, jadi di belakang layar beliau bercerita bahwa dulunya tempat ini sebelum ada makam ya, sebelum dibangun makam ini ada sebuah tatanan batu bata selayaknya punden berundak. Nah, kita bisa maju sedikit ya, mendekat. Nah, di depan masih terlihat jelas tatanan dari batu bata yang saat ini sudah apa ya, ditimbun tanah gitu teman-teman. Jadi ini memang dulunya berundak, dan saat ini masih kita bisa lihat batu bata dari tempat ini ya. Ini batu bata yang kuno, jadi ini dulu ada kayak susunan batu bata yang berundak gitu teman-teman. Nah, bisa kita lihat juga bukti-bukti yang lain ya. Ini batu bata yang kuno di era, mungkin di era kerajaan Majapahit, dan juga kita banyak temukan fragmen dari gerabah. Masya Allah. Namun saat ini sudah ada bangunan makam, dan tempat ini dikenal dengan sebutan Mbah Tuban. Mbah Tuban sendiri siapa? Saya belum mendapatkan informasi yang lebih jelas. Saya tanya ke warga yang di belakang layar juga, memang dari dulu sudah ada sebutan Mbah Tuban gitu. Kalau melihat dari batu nisan dari Mbah Tuban ini teman-teman, di situ ada batu nisan yang menciri khaskan di era Mataram ya, memakai apa namanya, batu nisan dari batu karang gitu. Nah, mungkin di tempat ini sudah terkena lapisan budaya gitu ya, dan pada akhirnya era Islam masuk ke tempat ini gitu.
bisa bayangkan ya, kita bisa lihat sebanyak di tengah pesawahan warga ada sebuah pecahan dari keramik. Ini sangat menjadi suatu pertanyaan gitu teman-teman ya. Kan nggak mungkin kalau nggak ada bekas dari pemukiman kuno, ada sebuah pecahan dari keramik gitu. Ini bisa jadi kalau memang ada yang peduli lagi ya, kalau memang ada dari kita yang peduli gitu ya. Ini teman-teman, pecahan dari batu bata. Oke, di sana ada warga, coba kita tanya sama warga ya, mungkin beliau yang lebih tua terus tahu terkait tempat ini. Ikuti terus di perjalanan kami kali ini. Ini mumpung ada warga. Pak, assalamualaikum Pak. Pak ngapunten sing kathah nggih. Kula pengen semprot makam. Oh, makam itu, Pak. anu Mbak Tuban. Batu Nggih, asli namine iku anu Mbak Wahab. Nggih, Namanya aslinya Mbak Mbak Wahab nggih. Iku sik turun-turunannya ndek ini siapa itu sih Pak, seperti ayah anu itu Mbak Mas Bakar loh, Mbak Manu, Mbak Cikolil itu kasih saudara sama ini. Pak, maaf ya Pak ya. Iya, iya. Ini kan berada di tengah sawah gitu Pak. Iya. Terus di situ saya barusan melihat banyak batu bata kuno. Itu memang dari dulu tak Pak? Ya asli itu, iya. Asli dari situ. Dulunya Ya, dulu. seperti apa yang Bapak ketahui? Itu kan sudah dibangun. Ya dulunya ya cuman anu tuh ada pohon nangka, pohon apa itu dulu, pohon gempol tuh. Itu sudah anu ya mati semua dulu itu. Terus pohon apa itu jarak itu ada dulu. Itu saya kemarin di Koli itu kemarin. Berarti artinya meskipun berada tengah sawah, Iya banyak yang ziarah gitu. Iya banyak. Itu kadang-kadang dulu tuh ya pernah dari Lumajang, dari Kelaka itu orang bermalam di sini sampai 1 bulan gitu. Di sini. Jadi turun-turunan ya itu di sini banyak anu apa istilah cucunya yang ada di sini. Jadi Pak Bandi barang itu. Pak, kalau batu bata itu Pak, Iya. yang Bapak ketahui memang sudah ada di situ tak? Ya udah ada di situ memang. Batu bata tempatnya. yang besar-besar itu. Iya, asli di situ. Oke, ini kan berada di tengah sawah. Iya. Bapak dengar cerita nggak di sini ada kayak penampakan apa, ular atau apa gitu Pak? Di sini itu dulu pemanaan udah penampakan itu ada orang minta kadang ya harimau itu di sini itu ada orang sering anu itu kayak kelihatin harimau itu terus sama kadang perempuan cantik gitu terus menghilang kelihatan terus menghilang gitu. Berarti yang sering kayak kelihatan perempuan Yang- cantik menghilang. Yang di situ. harimau itu yang sering. Yang harimau yang sering. Iya di sini. Oke, Pak, ada nggak orang-orang yang bercerita ada pusaka apa di sini gitu Pak? Yang dulu tuh ya kepala desa sini tuh dulu tuh yang meninggal yang sering dicari itu cuman itu toh namanya istilah itu jaket Ontokusumo yang masih ada di sini kenapa itu belum dikasihkan ke orang-orang minta jaket Ontokusumo di sini. Jadi jas ya Pak ya. Jadi Iya. di sini ada rompi untuk Iya iya ya, itu Pak? yang istilahnya buat kebalan anti tembak ada itu muncul gitu kan diajak bicara sebentar langsung wes terus masuk ke sungai udah hilang wes gitu. Oh jadi Gimana? ada Iya perempuan jelmaan, cantik iya yang jelmaan tiba-tiba cantik. langsung nyemplung sungai gitu Pak, ya? Iya. Langsung jadi buaya gitu Pak. Iya itu Jelmaan sering buaya. jelmaan buaya itu Orang pendatang. iya pendatang. Tapi warga sebenarnya sudah tahu Udah, Pak ya. iya udah tahu. Kalau daerah sini itu memang wingit dan terkenal penunggunya itu buaya putih. Gitu. Iya, tapi enggak ya orang sini ya enggak pernah ada yang silai wis batu di bawah itu enggak Diganggu, pernah ya. iya enggak ganggu. Selain buaya ada apa lagi Pak penunggunya Pak? Yang sering kelihatan gitu Pak? Enggak ada.
cuma buaya Iya, putih itu ya Pak ya. Iya, gitu. Tapi seringnya perempuan yang nampak Pak. Iya, rambutnya panjang. Gitu, nggak pernah ada lain-lain. Oh iya, seperti yang dijelaskan Bapak tadi, kembali lagi ke siapa? Makam Mbah Tuban. Iya. Beliau itu punya anak turun atau memang beliau itu sudah tidak ada keturunannya gitu? Enggak istilah itu anak-anak keturunan enggak ada, cuman katanya itu ya masih saudara dari kakek-kakek ini di sini, yaitu seperti ayah Mbah Yai Metal itu masih saudara. Oh, berarti Ya, itu. Mbah Tuban ini Ya itu. leluhurnya dari kiai-kiai yang berada di Pondok Metal gitu Pak Iya, ya. dulu katanya ayah Yai Metal itu masih saudara sama ini. Ada hubungan saudara? Iya, ada hubungan saudara. Di Pondok Metal, ayah ini. Kalau keturunan tidak ada, warga tidak tahu. Nggak tahu ya. Cuman Nggak kalau tahu. saudara, Ceritanya itu ada itu saudaranya katanya, ayah Yai Metal. Sekarang sudah meninggal semua. terus ini Pak, mohon maaf banget Pak. Ini kan berdekatan sekali dengan lokasi pesawahan. Ya. Nah itu sawah yang di sampingnya itu ikut milik warga atau desa Pak? Milik warga ini. Milik warga. Yang milik ya itu punya ini tanah ada makam itu. Oh, berarti makam tuh tanah hak milik ya Pak ya? Iya, tanah yang punya sawah ini makam. Bukan tanah desa ya Pak ya? Bukan tanah desa. Tanah milik. Jadi lokasi makam itu berada di area Iya, tanah milik gitu ya. milik. Pak, matur nuwun sangat Oh, Pak. iya, Ini iya. dengan Bapak siapa Pak? Ahmad Sulhan. Bapak Ahmad Zulhan. Terima kasih ya Pak. Ya. Sehat selalu Bapak, lancar rezekinya. Salah satu bukti yang otentik Kang. Bukti yang otentik, yang konkret ya terkait tempat ini. Dulunya sangat eksis di era dinasti Song. Kalau kita barusan bahas dengan ketua PCSB ya, ada Pak Bastian yang kita temukan kebanyakan tuh di era dinasti Song, Kang. Termasuk yang di makam tadi. Termasuk yang dimakan tadi. Nah, dinasti Song itu tersendiri itu jauh sebelum kerajaan Majapahit dan Singosari gitu, Kang. Terus yang kita pegang ini Ini dinasti Song. Masih apa ya? Utuh bokongnya gitu, Kang. keramik ini ya. Keramik. Asli Kira-kira keramik. Ini mangkok atau apa ini ya? Itu mangkok. Karena bokongnya kan Ya, kelihatan mirip- dari bokongnya gitu, Kang. mirip mangkok gitu. Iya, Ya. Kalau benar meskipun sekali. tidak utuh masih bisa terlihat kalau dilihat seperti ini Mas. Mm-mm. Jadi ini mungkin ada beberapa hektar luasnya ya. Itu banyak tebaran keramik, terakota, batu bata gitu kan. Tempat yang sangat spesial Istimewa sekali ya. ya, istimewa yang berada di Pasuruan ini, Kang. Oke teman-teman, kita akan menuju ke salah satu makam yang berada di depan sana ya. Setelah kita bertemu dengan warga, menanyakan terkait dengan makam ini, bahwa beliau terkenal dengan Mbah Tuban karena Mbah Tuban ini seorang pejuang ya, yang membabat desa, istilah Jawa gitu, yang membabat desa dan berasal dari Tuban sehingga dijuluki Mbah Tuban. Namun setelah kita sampai di tempat ini, banyak kita temukan batu bata yang menciri khaskan di era kerajaan Majapahit. Artinya di tempat ini sudah ada lapisan budaya, teman-teman. Nah, di makam di depan ini adalah makam dari Mbah Tuban. Assalamualaikum ya ahli kubur. Semoga amal ibadah dan perjuangannya membabat desa ya, ahli kubur yang berada di sini, leluhur yang berada di sini, semoga ditempatkan di tempat yang baik di surga Allah. Al-Fatihah. Nah, coba kita mendekat. Sebelum mendekat, di sini dulu ada batu bata yang
tersusun rapi gitu teman-teman. Namun ini sudah timbunan tanah baru, dan di sini ada batu nisan yang memang menciri khaskan di era Mataram gitu teman-teman. Nah, di depan terlihat jelas ya batu nisan di era kerajaan Mataram, namun kita tidak bisa melihat dari jirat karena ini sudah patah gitu. Nah, jiratnya tidak terlihat jelas ini karena patah. Oke, kita akan mencari lagi bukti-bukti yang berada di tempat ini. Sangat luas sekali ya tebaran-tebaran dari fragmen dari keramik di tempat ini.